Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan King Master. Saya doakan mudah-mudahan adik-adik semua khususnya kelas 11 SMA selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik sehat jasmani maupun rohani, dan tetap semangat untuk belajar matematika. King Master Mat siap menemani adik-adik semua dalam belajar matematika. Oke adik-adik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai identitas trigonometri sudut rangkap. Setelah kemarin kita telah membahas materi masih pokok bahasan trigonometri, yaitu selisih dan jumlah sudut, dua sudut ya, untuk sinus, kosinus dan tangen. Untuk kali ini kita lanjutkan membahas mengenai identitas trigonometri sudut rangkap, khususnya untuk identitas sinus ya, untuk identitas sinus sudut rangkap. Matematika peminatan kelas 11 SMA. Langsung saja kita masuk ke identitas trigonometri sudut rangkap. Lebih fokusnya untuk video kali ini membahas tentang identitas sinus sudut rangkap. Maksud dari sudut rangkap adalah 2 alfa ya. Sin 2 alfa dapat dinyatakan sebagai sin dalam kurung alfa plus alfa. Kemudian menggunakan identitas sinus jumlah dua sudut. Menggunakan identitas sinus jumlah dua sudut, maka diperoleh sebagai berikut. Sin 2 alfa itu artinya sin dalam kurung alfa plus alfa. Lah, menggunakan sinus jumlah ya, identitas sinus jumlah, maka diperoleh sin alfa cos alfa plus cos alfa sin alfa ya. Kemudian di sini karena yang depan sin alfa cos alfa, yang belakang cos alfa sin alfa, yang belakang kita pindah ya menjadi sin alfa cos alfa. Ini kan sama ya, karena perkalian itu berlaku sifat komutatif. Berarti cos alfa sin alfa sama sin alfa cos alfa itu sama. Kita balik saja biar apa? Biar sama. Jadi ini keadaannya sekarang udah sama. Sin alfa cos alfa ditambah sin alfa cos alfa, sehingga diperoleh 2 sin alfa cos alfa. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa ya. Sekali lagi, sin 2 alfa akan sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Sekarang kita tambah pengetahuan lagi, tambah rumus lagi untuk identitas sinus sudut rangkap ya. Sin 2 alfa itu akan sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Lah, kemudian biar adik-adik semua lebih paham dan lebih kuat pemahamannya mengenai identitas sinus sudut rangkap, langsung kita aplikasikan ke soal ya. B. Penyelesaian identitas sinus sudut rangkap. Contoh misalkan yang pertama, tentukan nilai trigonometri dari 2 sin 15 derajat cos 15 derajat. Jawab. Oleh karena sin 2x ya, oleh karena sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x, maka diperoleh 2 sin 15 derajat cos 15 derajat akan sama dengan sin dalam kurung 2 kali 15 derajat ya. Ini kan sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Berarti artinya ya, ini dibalik ya. Berarti ini sebagai x yang pertama, ini sebagai x yang kedua gitu ya. Berarti 2 sin 15 cos 15 sama dengan 2
sama dengan sin dalam kurung 2 kali 15. Berarti 15-nya sebagai 15-nya sebagai X ya. Karena sin 2X itu 2 sin X cos X. Berarti artinya kalau 2 sin 15 cos 15 sama dengan sin 2 kali 15. 2 kali 15 itu 30, berarti sin 30. Sin 30 itu setengah. Ya. Oke, bisa diterima toh? Jadi nilai 2 sin 15 derajat, ini derajat ya, belum diubah menjadi derajat ini. Sin 15 derajat cos 15 derajat adalah setengah. Gitu ya adik-adik. Saya kira bisa diterima ya dan bisa dipahami. Lanjut untuk contoh yang kedua. Diketahui cos alfa sama dengan 3/5 dan ini alfa ya, ini alfa ya. Alfanya antara 0 sampai pi per 2. Pi itu 180 per 2 berarti 90. Berarti alfanya berada di kuadran 1 ya. Kuadran 1 itu 0 sampai 90. Kalau di kuadran 1 berarti semua fungsi bernilai positif, baik sin, cos, dan tan. Yang kemudian yang ditanya adalah nilai dari sin 2 alfa adalah titik. Kemudian kita jawab ya. Dari cos alfa 3/5 dapat dibuat segitiga siku-siku seperti gambar di samping. Mana gambarnya? Ini ya gambarnya ya. Dari keterangan soal cos alfa sama dengan 3/5 ya. Cos itu apa? Cosami. Cosami berarti samping dibagi miring. Ini alfanya ya. Sampingnya berarti sini, ini depan. Ini yang depan, ini yang miring. Pokoknya yang miring itu posisinya sisinya miring. Kalau alfanya di sini berarti ini yang samping, ini yang depan. Kenapa depan? Karena berada di depan alfa. Kenapa ini samping? Karena berada di samping alfa, gitu ya. Lah cos sendiri itu cosami, samping dibagi miring. Berarti 3 sebagai samping, 5 sebagai miring. Berarti sampingnya 3, miringnya 5. Ini kalau kemudian yang belum diketahui berarti depan. Untuk mencari depan, karena ini segitiga siku-siku, berarti berlaku aturan Pitagoras. Kalau kita cari menggunakan aturan Pitagoras, maka didapat sisi tegaknya ini adalah 4, gitu ya. Adik-adik bisa membuktikan sendiri ya. Kemudian kalau sudah dan diperoleh sin alfa sama dengan 4/5. Sin itu apa? Sin demi. Sin itu sin demi berarti depan dibagi miring. Depannya berapa? 4. Miringnya berapa? 5. Berarti sin alfa 4/5. Kemudian yang ditanya adalah sin 2 alfa. Sin 2 alfa tadi kita sudah memperoleh rumusnya ya. Sin 2 alfa itu rumusnya adalah 2 sin alfa cos alfa. Berarti tinggal dimasukkan. Berarti 2 kali sin alfanya itu 4/5, cos alfanya 3/5. Berarti 2 kali 4/5 kali 3/5. Hasilnya adalah 24/25. Gitu ya. Jadi nilai dari sin 2 alfa adalah 24/25. Gampang sekali ya. Saya kira bisa dipaham ya, karena mudah sekali. Lanjut contoh yang ketiga. Nilai dari 2 sin 52,5 derajat kali cos 52,5 derajat adalah titik-titik. Ini ya. Ini pilihan opsi jawabannya ya. Oke, kita jawab ya. Dari pengetahuan awal tadi kita peroleh bahwasanya sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A, gitu ya. Berarti artinya 2 sin A cos A itu akan sama dengan sin 2A. Ya. Berarti dari sini kita dapat 2 sin 52,5 derajat cos 52,5 derajat akan sama dengan sin 2 kali 52,5 derajat. Ya.
Oke, sampai sini bisa diikuti ya. Kalau sudah sampai sini kita lanjutkan. 2 kali 52,5 itu adalah 105 derajat. Ya, berarti ketemu sin 105 derajat. Lah, 105 derajat sin 150 derajat itu berapa? Lah, dari pengetahuan yang sudah kita dapat pada pembahasan identitas jumlah ya, identitas jumlah dua sudut ya untuk bentuk sin, itu kan ada rumus yang menyatakan bahwasanya sin dalam kurung alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Berarti sin 105 itu kan sama dengan sin 60 derajat plus 45 derajat. Berarti kita bisa menggunakan, kita aplikasikan rumus identitas jumlah ya, dua sudut bentuk sinus ya. Berarti yang 60 ini sebagai alfa, yang 45 ini sebagai beta ya. Berarti diperoleh sin 60 derajat cos 45 derajat ditambah cos 60 derajat plus sin 45 derajat ya. Rumusnya ini dari mana ya? Kalau adik-adik lupa bisa dibuka lagi ya. Bisa dibuka lagi di video-video sebelumnya, di kumpulan video pembelajaran di King Master ya. Kemudian kita lanjut, sin 60 itu setengah akar 3, cos 45 itu setengah akar 2, ditambah cos 60 itu setengah kali sin 45 setengah akar 2. Kita kalikan. Setengah kali setengah seperempat, akar 3 kali akar 2 akar 6. Ditambah setengah kali setengah seperempat, terus ini 1 kali akar 2 akar 2 ya. Kemudian karena di sini sama-sama mengandung seperempat, seperempatnya kita taruh di depan. Berarti seperempat kali dalam kurung akar 6 plus akar 2 gitu ya. Berarti hasil akhirnya adalah seperempat kali dalam kurung akar 6 plus akar 2. Berarti jawaban yang tepat adalah A ya. Jawabannya berarti A. Gitu ya adik-adik. Saya kira dari 3 contoh soal yang saya berikan ada gambaran ya, ada gambaran yang lebih kuat lagi ya dalam pembahasan mengenai identitas sudut rangkap bentuk sinus ya. Oke, lanjut. Nah, latihan soal ya. Nah, sekarang kita sampai ke latihan soal. Ini saya sajikan satu soal untuk dikerjakan ya, untuk penguatan pemahaman adik-adik semua ya. Ini bisa dicoba latihan soalnya, silakan dikerjakan biar kalian tahu seberapa jauh kemampuan kalian mengenai identitas sudut rangkap bentuk sinus ya. Ingat tadi rumusnya apa ya? Sin 2 alfa akan sama dengan apa? Sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Kita dapat satu rumus lagi ya. Oke. Saya kira sampai di sini dulu ya adik-adik. Perjumpaan kita kali ini dalam pembahasan identitas sudut rangkap bentuk sinus ya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah pengetahuan adik-adik semua, dan adik-adik semua tambah pintar dalam ilmu matematikanya. Terima kasih. Selamat belajar adik-adik. Mari bagikan video ini untuk membantu teman-temanmu belajar lebih baik lagi gitu ya. Dan jangan lupa yang belum like video ini dan subscribe, tolong ya di like dan di subscribe channel King Master Math ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat, barokah. See you next tomorrow ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.